Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya operasi rahasia yang melibatkan unit elit Navy SEAL Team 6 Red Squadron ke wilayah Korea Utara, Korut, pada tahun 2019, yang kemudian dikabarkan gagal total. Misi unit pasukan khusus itu gagal mencapai tujuan intelijen terhadap negara yang pejabatnya telah terlibat dalam pembicaraan diplomatik yang sensitif dengan Washington. Pentagon dan Gedung Putih jarang, bahkan mungkin tidak pernah, berkomentar tentang misi SEAL Team 6. Trump terus mengupayakan perundingan dengan Korea Utara sejak kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya, tetapi mendapati negara itu kurang reseptif dibandingkan selama masa kepresidenan pertamanya. Para pejabat Korea Utara menolak surat dari Trump yang dimaksudkan untuk membuka pintu dialog dengan pemimpin mereka, Kim Jong-un. Tujuan nyata dari perundingan ini adalah langkah-langkah menuju kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang mengakhiri ketegangan selama puluhan tahun antara kedua negara tetangga tersebut. The New York Times pada hari Jumat merilis laporan tentang operasi tahun 2019 tersebut, di mana Navy SEAL Team 6 untuk memasang alat penyadap yang memungkinkan Amerika Serikat menyadap komunikasi dari Kim Jong-un ketika AS sedang mengadakan perundingan nuklir tingkat tinggi dengan Korea Utara. Menurut laporan tersebut, operasi rahasia tersebut tidak berjalan sesuai rencana setelah sebuah kapal mulai menyapu air, memicu kekhawatiran bahwa tim SEAL telah terlihat saat menuju pantai. Tim tersebut melepaskan tembakan, menewaskan semua orang di kapal, lalu mundur tanpa menyelesaikan misi. Karena misi tersebut sangat sensitif, menurut laporan The New York Times, misi tersebut memerlukan persetujuan langsung dari Trump. Namun, ketika ditanya tentang misi tersebut dalam jumpa pers di Oval Office pada hari Jumat, Trump berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya harus mencari tahu, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu," jawab Presiden, seraya menambahkan, "Saya mendengarnya sekarang untuk pertama kalinya." SEAL Team 6 Red Squadron, unit yang sama yang menewaskan pendiri Al-Qaeda dan dalam serangan 11 September 2001, September 11, Osama Bin Laden, telah dipilih untuk misi penyadapan terhadap Kim Jong-un, dan tim tersebut telah berlatih selama berbulan-bulan sebelumnya. SEAL Team 6 adalah julukan yang diberikan kepada Naval Special Warfare Development Group, sebuah komponen dari Komando Operasi Khusus Gabungan, JOG. Tim ini seringkali menjalankan misi rahasia yang biasanya tidak dikomentari oleh Pentagon maupun Gedung Putih. Kelompok ini adalah pasukan setara Delta Force di Angkatan Laut, yang muncul dan menjadi sorotan publik setelah pembunuhan Osama Bin Laden. Jurnalis Sean Naylor, reporter keamanan nasional selama 20 tahun di Army Times, pada tahun 2015 menerbitkan sebuah buku yang merinci sejarah JOG dan beberapa misinya, seperti misi tahun 2008 di mana SEAL Team 6 melancarkan serangan dari Afghanistan ke Pakistan untuk menemukan para pemimpin Al-Qaeda. The Times juga meliput perilisan buku tersebut, yang terbukti menjadi tinjauan paling komprehensif, meskipun tidak resmi, tentang operasi sebuah tim yang telah terlibat dalam pertempuran yang begitu intim sehingga mereka muncul berlumuran darah yang bukan darah mereka sendiri. Di seluruh dunia, mereka telah menjalankan stasiun mata-mata yang menyamar sebagai kapal komersial, menyamar sebagai karyawan sipil perusahaan-perusahaan kedok, dan beroperasi secara rahasia di kedutaan-kedutaan besar sebagai pasangan pria wanita, melacak mereka yang ingin dibunuh atau ditangkap oleh Amerika Serikat, tulis The Times. Trump, selama pemerintahan pertamanya, berusaha untuk terlibat dalam jenis kesepakatan yang sama yang telah dia gembar-gemborkan selama masa jabatan keduanya. Selama 4 tahun pertama tersebut, dia meraih beberapa kemenangan besar, terutama Perjanjian Abraham antara Israel dan beberapa negara Timur Tengah. Presiden awalnya mengupayakan kesepakatan senjata nuklir dengan Korea Utara, tetapi akhirnya memutuskan untuk menerima pernyataan bersama yang ditandatangani pada tahun 2018, yang menjabarkan 4 tujuan yang harus dicapai Kim Jong-un: menjalin hubungan baru dengan AS, membangun rezim perdamaian yang langgeng dan stabil di semenanjung Korea, berkomitmen untuk mengupayakan denuklirisasi penuh di semenanjung tersebut, dan memulihkan sisa-sisa tawanan perang hilang dan memulangkan mereka. Perundingan tersebut berpotensi menjadi titik balik penting dalam negosiasi, tetapi pandemi virus corona secara radikal mengubah arah wacana tersebut. Setelah Trump meninggalkan jabatannya, kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Korea Utara yang semakin tertutup, yang sangat terdampak selama pandemi, menjadi semakin mustahil.